Orang yang mengalami kasih Allah dalam hidupnya pasti akan tergerak untuk berbagi kasih kepada orang lain atau kepada sesama di sekitar kita. Pengalaman akan kasih Allah mendorong orang untuk keluar dari dirinya. Contoh pengalaman akan kasih Allah adalah ketika kita menerima bantuan, menerima pertolongan, menerima belas kasih dan banyak hal lainnya. Dan ketika pengalaman penerimaan itu membuat kita merasa bahwa Tuhan hadir, Tuhan menolong kita lewat sesama kita. Bahkan itu meneguhkan dan menguatkan kita. Kita tahu bagaimana rasanya kekurangan, kita tahu bagaimana rasanya kesulitan. Dan tangan yang datang menolong, orang yang datang membantu adalah seperti seorang malaikat yang mengerti dan memahami kebutuhan dan kehidupan kita. Dan salah satu ajakan bagi kita yang telah mengalami kasih itu, yang telah merasakan bagaimana ditolong, bagaimana menerima sesuatu saat kita membutuhkan. Maka panggilan untuk kita semua untuk juga menjadi pemberi atau memberikan apa yang kita miliki. Saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, secara khusus Injil menceritakan tentang pemberian. Ada dua tokoh yang ditampilkan oleh Yesus. Orang yang kaya memberi dan juga si janda miskin yang memberi. Keduanya memberi, semuanya baik adanya. Orang kaya memberi dari apa yang dia miliki, berbagi dari apa yang dia punya. Sedangkan si janda miskin berbagi dari apa yang dia tidak punya atau dari kekurangan. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh orang kaya yang digambarkan oleh Injil adalah baik adanya. Tidak ada yang salah. Namun Yesus menekankan bahwa hal yang lebih dari seorang janda miskin adalah namanya pengorbanan. Pemberian yang tulus, pemberian yang ikhlas atau sepenuh hati adalah pemberian yang disertai dengan cinta dan pengorbanan. Saudaraku yang terkasih, mungkin orang berbagi karena kelebihan, mungkin orang berbagi karena kasihan, mungkin orang berbagi karena sisa. Tuhan mengajak kita melalui janda miskin ini. Mari kita berbagi, memberi dengan sepenuh hati. Sepenuh hati di sini ditekankan soal pengorbanan dan cinta. Itulah yang juga dilakukan oleh janda yang dalam bacaan pertama ketika dikunjungi atau dijumpai oleh Elia. Dia hanya mempunyai apa yang sedikit, mungkin bagi dia dan keluarganya tidak cukup. Tetapi toh dia memberikan semuanya itu. Dia berbagi untuk membuat roti bagi Elia. Dan berkatnya luar biasa. Pengorbanannya dibalas dengan tepung yang tidak pernah habis, minyak yang tidak pernah berkurang. Saudaraku yang terkasih, pemberian diri yang dilandasi oleh cinta dan pengorbanan yang paling tinggi atau yang paling utama adalah cinta dan pemberian Allah sendiri. Ia memberikan kita Yesus Kristus putranya. Ia memberi dengan sepenuh hati karena didasari oleh cinta. Dan di sana kita lihat pengorbanan yang luar biasa untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita tidak kekurangan, agar kita senantiasa dipenuhi oleh sukacita. Ungkapan cinta dan pemberian Allah ini hanya satu kali untuk selama-lamanya, untuk menanggung dan menebus dosa-dosa umat manusia. Maka pada hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengajak kita semua untuk berbagi, untuk memberi dengan sepenuh hati. Bukan karena terpaksa, bukan karena kita kelebihan, bukan karena kita kasihan. Tetapi kita memberi dari kepenuhan hati kita. Memberi dengan cinta supaya pemberian kita membangkitkan semangat. Pemberian kita memberi kehidupan yang baru, dan pemberian kita membuat orang mengalami kasih Allah yang nyata dalam hidup.
Mari kita menjadi saluran berkat dari Allah untuk membagikan cinta dan pengorbanan dengan cara-cara kita yang sederhana. Mungkin dengan material, mungkin dengan uang, dan juga memberikan diri kita sepenuh hati lewat waktu bersama dengan mereka, lewat kesempatan yang diberikan kepada mereka, dan juga lewat kehadiran yang meneguhkan dan menguatkan. Lakukanlah pemberian diri yang total kepada Allah dan sesama, maka sukacita kita akan menjadi penuh meski kita tidak punya apa-apa. Kebahagiaan kita menjadi penuh meski kita memiliki kekurangan di banyak hal, dan kebahagiaan di hati akan meluap-luap meski kita tidak punya apa-apa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.